أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya telah disampaikan berkenaan dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai di masa Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Allamah Shibli Nu'mani, seorang sejarawan, penulis sirat dan perik kehidupan Hadrat Umar, dalam menjelaskan terkait kemenangan-kemenangan Hadrat Umar beserta latar belakang dan peristiwa-peristiwa di dalamnya. Beliau menulis, dalam kalbu seorang sejarawan, seketika pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana mungkin penghuni gurun yang hanya beberapa saja jumlahnya tersebut dapat menggulingkan tahta Persia dan Romawi? Apakah ini adalah satu pengecualian di dalam sejarah dunia? Apakah sebenarnya yang melatar belakanginya? Apakah peristiwa-peristiwa itu dapat diserupakan dengan kemenangan yang didapat oleh Iskandar dan Genghis Khan? Seberapa banyak peran para wakil khilafat atas semua yang telah terjadi itu? Kami sampaikan saat ini bahwa inilah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami jawab meski secara umum. Pertama-tama yang harus disampaikan adalah, berapa luas kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Hadrat Umar Faruq radhiyallahu anhu dan batas-batasnya? Luas keseluruhan wilayah yang telah ditaklukkan oleh Hadrat Umar adalah 2.181.030 mil persegi, yakni dari Makkah Mukarramah ke arah utara berjarak 1.036 mil, lalu ke arah timur berjarak 1.087 mil, dan ke arah selatan berjarak 483 mil. Ini semua adalah kemenangan-kemenangan yang secara khas diraih oleh Hadrat Umar dalam kurun waktu 10 tahun lebih. Latar belakang sesuai sejarah yang tengah saya sampaikan ini harus diketahui untuk memahami kemenangan-kemenangan tersebut. Saya akan sampaikan bagaimana pendapat dari para sejarawan Eropa mengenai kemenangan tersebut. Jawaban para sejarawan Eropa atas pertanyaan pertama adalah, saat itu kedua kekaisaran, yaitu Persia dan Romawi, telah terjatuh dari kejayaannya. Mereka telah sampai pada titik tertinggi mereka, dan adalah hukum alam bahwa mereka pun akan jatuh. Lalu sejarawan Eropa menyampaikan bahwa setelah Khosrow Pervez, kekaisaran Persia sama sekali mengalami kehancuran, karena saat itu tidak ada seorang pun yang layak untuk dapat mengatur jalannya pemerintahan. Rencana-rencana jahat timbul dari orang-orang kepercayaan dan anggota kerajaan, dan akibat berbagai rencana jahat itulah terus terjadi pergantian pada pemimpin kerajaan. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun saja, kekaisaran silih berganti hingga di tangan 6 orang pemimpin. Salah satu sebab lainnya adalah para sejarawan Eropa mengatakan bahwa beberapa masa sebelum era Noshirwan, golongan
Muzdaqiyah tengah sangat gencar, yaitu orang-orang yang condong ke arah penyimpangan dan kesesatan. Golongan ini mengajarkan iri hati antara sesama dan berupaya menjauhkan perbedaan. Mereka menjadikan para wanita dan perbendaharaan mereka sebagai kepemilikan bersama, yakni mereka sama sekali tidak menghargai wanita dan kesucian di dalam agamanya. Inilah anggapan para sejarawan Eropa. Sebagian ada yang beranggapan, saat itu terjadi suatu gerakan di masyarakat yang tujuannya untuk memurnikan agama Zoroaster. Raja Noshirwan menekan agama Zoroaster dengan kekuatan pedang, namun ia tidak sanggup menghancurkan mereka. Tatkala Islam menapakkan kakinya di Persia, orang-orang golongan tersebut menjadikan kaum muslim sebagai tempat berlindungnya, karena kaum muslim tidak membenci suatu agama atau ajaran tertentu. Ini adalah pendapat para sejarawan Eropa. Lalu mereka menulis, di dalam Kristen terdapat golongan Nestorian, di mana mereka tidak mendapat perlindungan pada pemerintahan dimanapun. Lalu mereka memilih di bawah naungan kaum muslim untuk berlindung dari kezaliman musuh mereka. Dengan demikian, kaum muslim telah berhasil membantu dan menaungi dua golongan besar tersebut. Saat itu, Kekaisaran Romawi telah lemah, dan di masa itu perselisihan di antara kaum Kristen sangat hebat. Karena saat itu agama telah masuk ke dalam sendi pemerintahan, maka perselisihan itu tidak hanya berpengaruh pada pemikiran-pemikiran keagamaan saja, bahkan akibatnya pemerintah sendiri pun menjadi lemah. Allamah Shibli Nu'mani dalam menolak pendapat ini, sejarawan Eropa tersebut menjelaskan, jawaban mereka ini memang seolah tidak sama sekali kosong dari hakikat. Namun, ini syarat dengan penyimpulan yang bercorak menutupi kenyataan yang merupakan cara khas para sejarawan Eropa. Tidak diragukan lagi, saat itu Kekaisaran Persia dan Romawi tidak lagi di atas kejayaan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak sanggup lagi melawan kerajaan besar, dan tidak pula menghancurkan bangsa Arab yang tiada memiliki kemampuan serta perlengkapan. Bangsa Romawi dan Persia mahir dalam ilmu peperangan. Berbagai buku tentang dasar-dasar peperang yang tertulis di Yunani dan terdapat hingga sekarang, bangsa Romawi terus mengamalkannya hingga masa yang lama. Di dalamnya ada tentang pengaturan jumlah pasukan, pengaturan jumlah perlengkapan, penentuan alat-alat pertempuran, dan berbagai hal lainnya. Mereka tidak pernah kurang dalam hal jumlah prajurit, dan yang terutama adalah mereka tidak berkeinginan untuk menguasai suatu negara. Mereka hanya ingin menjaga negerinya dengan bertahan di benteng-benteng dan tempat-tempat bermukim mereka. Beberapa masa yang dekat sebelum pertempuran dengan kaum muslim, di masa Khusru Parvez, yaitu di masa kejayaan dan keemasan Persia, Kaisar Romawi menyerbu Iran, dan ia meraih kemenangan di setiap lini dan telah sampai di Isfahan. Wilayah Syam yang sebelumnya telah diambil oleh Iran direbut kembali oleh mereka, dan mereka menegakkan kembali pemerintahan di sana. Kerajaan Iran hingga masa Khusru Parvez secara umum dianggap sangat berjaya. Hanya berjarak 3 atau 4 tahun dari sejak kematian Khusru Parvez hingga serangan Islam. Oleh karena itu, bagaimana bisa bangsa besar dan kerajaan yang telah ada sejak lama itu menjadi dapat lemah dalam masa sesingkat itu? Banyaknya pergantian dalam kepemimpinan memang dapat mengubah pemerintahan, namun karena tidak adanya kekurangan dalam jalannya pemerintahan, yakni dalam pembiayaan kemiliteran dan pendapatan, maka tatkala Yazdajir menaiki tahta, sementara mahkamah kerajaannya memilih jalan perdamaian, maka segera muncul perolokan seperti halnya sebelumnya. Golongan Muzdaqiyah memang ada di Iran, namun demikian dari semua acuan sejarah, kami tidak menemukan adanya apapun jenis pertolongan dari mereka, yakni bantuan yang diterima kaum muslim. Demikian pula kami tidak mengetahui adanya pertolongan dari golongan Nestoria. Nestoria adalah satu golongan dalam Kristen yang akidahnya adalah
Di dalam zat Hadrat Isa terdapat baik sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan secara terpisah. Terkait pengaruh dari perselisihan agama di dalam Kristen ini, para sejarawan Eropa tidak menyebutkan tentang peristiwa ini dimanapun. Kini perhatikanlah keadaan bangsa Arab. Jumlah semua pasukan yang tengah sibuk di pertempuran di Mesir, Iran, dan Romawi pun tidak sampai 100.000 tentara. Dalam hal penguasaan ilmu peperangan, Perang Yarmuk adalah perang pertama di mana bangsa Arab dapat mengatur barisan mereka dengan taktik tabiyah. Tabiyah adalah pengaturan barisan di dalam pertempuran di mana panglima atau raja yang memimpin pasukan berada di tengah-tengah pasukan. Ini disebut dengan taktik tabiyah. Pelindung kepala, zirah, calta, pakaian yang terbuat dari besi atau baja, joshan, yakni suatu jenis zirah, baktar, 4 lembaran baja yang dijadikan sebagai pelindung untuk dada, punggung, dan kedua paha kaki. Sarung tangan dari besi, jehlum pun mereka kenakan. Gelang-gelang besi, penutup muka, dan sepatu yang merupakan pakaian perang yang harus dikenakan oleh prajurit Iran. Sementara itu, pasukan Arab hanya memiliki zirah yang kebanyakan hanya terbuat dari kulit. Semua perlengkapan pelindung mereka terbuat dari besi, sementara yang dimiliki oleh bangsa Arab saat itu jika ada pun hanya beberapa saja dan terbuat dari kulit. Pelindung untuk kuda mereka pun terbuat dari kayu, bukan besi. Tentang peralatan perang, seperti palu gada dan cemeti, bangsa Arab sama sekali tidak mengenalnya. Ini adalah alat bertempur yang ujungnya bulat dan tebal, dan memiliki gagang di bawahnya. Dan ini digunakan untuk memukul kepala musuh. Lalu cemeti yang terbuat dari jalinan tali atau rotan. Kaum Arab memiliki panah, namun sedemikian kecil dan berkadar rendah, di mana tatkala pertempuran Qadisiyah, ketika pasukan Iran melihat gempuran awal bangsa Arab, mereka menganggap itu sebagai ranting atau jarum. Sang penulis, Allama Shibli, dalam menjelaskan sebab yang sebenarnya menjelaskan, menurut kami, jawaban sebenarnya dari pertanyaan ini hanyalah bahwa saat itu semangat, kebulatan tekad, keteguhan hati, gelora yang tinggi, dan keberanian yang telah dimiliki oleh kaum muslim melalui sosok utusan Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Hadrat Umar pun semakin menguatkan dan mempertajam itu. Sungguh kekaisaran Romawi dan Persia pun tidak dapat menandinginya, meskipun keduanya ada di masa kejayaannya. Selain itu, ada pula beberapa hal yang turut mendukung, meskipun tidak dalam kemenangan tetapi dalam berdirinya pemerintahan. Dalam hal ini, yang paling utama adalah ketakwaan dan kejujuran kaum muslim. Di negeri yang telah ditaklukkan, para penduduk di sana menjadi sedemikian kagum akan ketakwaan dan kejujuran kaum muslim, di mana meskipun bertentangan dalam hal agama, mereka tidak menginginkan kemunduran atas pemerintahan muslim. Sebelum pertempuran Yarmuk, tatkala kaum muslim bergerak dari wilayah Syam untuk bertempur, seluruh penduduk Kristiani menyeru, "Semoga Tuhan menjadikan Anda semua kembali ke negeri ini." Sementara itu kaum Yahudi berkata seraya meletakkan Taurat di tangannya, "Selama kami hidup, Kaisar tidak akan sanggup datang di sini." Sementara itu, pemerintahan Romawi yang saat itu berada di Syam dan Mesir, mereka sungguh sewenang-wenang. Apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh bangsa Romawi adalah dengan kekuatan militer. Para penduduk di sana tidaklah mengikuti mereka. Tatkala kaum muslim menundukkan kekuatan kerajaan mereka, maka jalan selanjutnya pun menjadi bersih dan tidak menemui rintangan. Yakni tidak ada pertentangan apapun dari para penduduknya. Sementara itu, keadaan di Iran adalah berbeda. Di sana terdapat banyak pemimpin besar di bawah kerajaan yang mereka menguasai wilayah-wilayah dan daerah yang luas. Mereka tidak bertempur demi kekaisaran mereka, namun demi pemerintahan mereka sendiri. Inilah sebabnya bahwa dalam penaklukan kekaisaran mereka pun, kaum muslim menghadapi berbagai macam perlawanan di Persia. Namun saat itu para penduduk secara umum pun semakin condong terhadap kaum muslim. Sehingga dengan demikian, setelah meraih kemenangan, ini sangat membantu dalam keberlangsungan pemerintahan, yaitu membantu dalam berdirinya pemerintahan. Satu sebab lain yang utama adalah, awal mulanya, kaum muslim menyerang Syam dan Irak, dan di kedua wilayah tersebut telah banyak bangsa Arab yang bermukim di sana. Penguasa Damaskus di Syam adalah dinasti Ghassani, yang sekadar nama ia berada di bawah kekaisar.
Adapun dinasti Lakhani di Irak pun sebenarnya adalah penguasa yang sesungguhnya di negerinya. Mereka memang memberi upeti kepada Kisra, kaum Arab tersebut, Irak dan Syam. Meskipun mereka telah memeluk Kristen, pada awalnya mereka memang bertempur dengan kaum Muslim, namun semangat persatuan kebangsaan mereka tidaklah luntur. Para pemimpin besar di Irak lekas memeluk Islam, dan setelahnya mereka menjadi tulang punggung bagi kaum Muslim. Kaum Arab di Syam pada akhirnya menerima Islam, dan mereka pun terbebas dari pemerintahan Romawi. Adapun menyebutkan Iskandar dan Genghis Khan di sini tidaklah tepat. Tidak dipungkiri bahwa keduanya telah meraih kemenangan-kemenangan besar, namun yang seperti apa? Yang ada pada mereka adalah aniaya, kebengisan, dan pembantaian. Tentang Genghis Khan, semua orang mengetahuinya. Jika dibandingkan dengan kemenangan yang diraih oleh Iskandar, yang dilakukannya adalah tatkala ia menaklukkan Sher Sur di Syam, maka tatkala para penduduk di sana terus mengurung diri untuk bertempur, maka ia pun memerintahkan untuk memusnahkan mereka semua, hingga 1.000 kepala penduduknya pun diletakkan di dinding kota, yakni digantung di atas dinding benteng kota. Bersamanya, ia menjadikan 30.000 penduduknya sebagai budak laki-laki dan perempuan lalu menjualnya. Para penduduk asli yang menginginkan berdamai pun sama sekali tidak mereka sisakan. Demikian pula di Istakhar, Persia, yaitu satu kota kuno di Persia. Tatkala mereka menaklukkannya, banyak sekali tindakan keji seperti tersebut yang melekat pada mereka, yakni yang dilakukan oleh Iskandar. Oleh karena itu, bagaimana bisa ini dibandingkan dengan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Islam? Secara umum, diketahui bahwa suatu kerajaan hancur karena kezaliman dan sikap aniaya mereka. Hal ini sungguh benar, kezaliman tidaklah membawa kelanggengan. Demikian pula kekaisaran Iskandar dan Genghis Khan tidaklah berlangsung lama. Kekejian seperti itu terbukti telah mereka lakukan demi mencapai kemenangan yang segera, dan akibatnya negeri demi negeri pun cepat ditaklukkan. Lalu, karena sebagian besar pemimpin dan penguasa mereka pun dihabisi, maka tidak tersisa lagi ancaman penentangan dan pemberontakan. Inilah sebabnya para penakluk besar seperti Genghis Khan, Nebukadnezar, Timur Leng, dan Nadir Shah, mereka seluruhnya sangat lalim. Namun dalam kemenangan yang diraih Hadrat Umar, tidak ada kaidah dan aspek keadilan yang dilampaui. Jangankan pembantaian, menebang pohon sekalipun tidak diizinkan, dan tidak dibenarkan menyerang anak-anak dan orang-orang yang tua. Tidak diperkenankan untuk membunuh kecuali di waktu pertempuran, yakni membunuh adalah di waktu bertempur. Di luar waktu itu tidak boleh membunuh. Dalam corak apapun, tidak boleh melanggar perjanjian atau menipu musuh. Kepada para panglima, mereka diperintahkan secara tegas, apabila musuh bertempur dengan Anda, maka janganlah menipu mereka. Janganlah memotong hidung dan telinga mereka. Janganlah membunuh anak siapapun, dan bertempurlah secara terbuka. Jika mereka memberontak setelah menyatakan kepatuhan, yakni jika sebelumnya mereka telah berikrar patuh lalu memberontak, maka maafkanlah mereka jika mereka kembali untuk taat. Hingga tatkala para penduduk Arbasus berikrar lalu melanggarnya hingga 3 kali. Arbasus adalah nama kota yang terletak di perbatasan akhir Syam yang berbatasan langsung dengan Asia Kecil. Mereka hanya diperintahkan agar keluar dari negeri mereka, dan segenap perbendaharaan mereka yang dikuasai telah dibayarkan kepada mereka. Lalu Allama Shibli menulis, jika orang-orang Yahudi di Khaybar dikeluarkan dari sana akibat rencana buruk dan sikap pemberontakan mereka, maka tanah mereka yang telah dikuasai dibayarkan kepada mereka. Lalu kepada para penguasa diperintahkan bahwa dimanapun mereka akan bermukim, bantulah mereka dalam segala hal. Kemudian jika mereka tinggal di suatu kota, maka janganlah mengambil jizyah dari mereka selama 1 tahun lamanya. Lalu ia menulis, mereka yang menjawab perihal kehebatan yang ada di kemenangan-kemenangan Hadrat Umar Faruk, bahwa di dunia ini pun ada banyak penakluk lain, maka mereka hendaknya melihat sendiri bagaimana kehati-hatian beliau terhadap para tawanan ini, yaitu betapa pemaafnya beliau, dan apakah ada satu penguasa yang menaklukkan sejengkal tanah pun di dunia ini yang seperti beliau. Kemudian dikatakan bahwa selain itu, Iskandar, Genghis Khan, dan yang lainnya, mereka terus ikut dalam setiap pertempuran dan terus memimpin pertempuran sebagai panglima perang.
Dengan ini, selain para prajurit dipimpin oleh sosok panglima perang yang tangguh, semangat para prajurit pun terus tinggi, dan secara alami timbul gejolak untuk berkorban demi pemimpinnya. Adapun Hadrat Umar radhiyallahu anhu dalam seluruh masa kekhalifahannya, beliau memang tidak ikut dalam pertempuran manapun. Kendati pun para prajurit berjuang di berbagai tempat, namun komando utama terus ada di tangan Hadrat Umar. Satu perbedaan yang sangat kentara dan jelas adalah kemenangan-kemenangan yang diraih Iskandar dan lainnya adalah laksana awan besar yang lekas berlalu. Satu waktu ia datang secara dahsyat, lalu keluar begitu saja, dan mereka tidak mendirikan pemerintahan yang kuat di negeri-negeri tersebut. Sementara itu, keunggulan dalam kemenangan-kemenangan Hadrat Umar Faruk adalah hingga berlalu 1300 tahun lamanya, hingga saat ini pun daerah itu tetap ada di bawah naungan Islam. Dan di bawah pemerintahan Hadrat Umar lah segenap pengaturan pemerintahan mereka telah berdiri. Lalu terkait peran istimewa yang terdapat pada kemenangan-kemenangan Hadrat Umar, Allama Shibli menulis, jawaban atas pertanyaan terakhir, yaitu sebagaimana sesuai pendapat umum bahwa khalifah di masa itu tidaklah begitu memberikan peranan dalam kemenangan-kemenangan, melainkan itu disebabkan atas kondisi semangat dan kebulatan tekad mereka pada masa itulah kemenangan-kemenangan itu diraih. Ini adalah pembahasan terpisah. Namun penulis mengatakan bahwa menurut kami, pemikiran seperti ini tidaklah benar. Apabila dikatakan bahwa khalifah tidak memiliki peranan, umat Islam yang ada pada masa Hadrat Utsman dan Hadrat Ali pun adalah orang-orang yang sama. Namun apa hasilnya? Gejolak dan semangat memang tidak diragukan lagi. Merupakan daya listrik, namun daya ini baru akan bekerja apabila yang menggunakannya pun memiliki daya dan kekuatan tersebut. Tidak diperlukan kias atau argumen. Fakta dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sendiri bisa memastikan hal ini. Dengan membaca rincian dari peristiwa-peristiwa penaklukan, dapat diketahui bahwa seluruh pasukan layaknya wayang yang bergerak mengikuti isyarah dari Hadrat Umar, dan kedisiplinan serta organisasi pasukan secara khusus adalah berkat strategi dan perencanaan beliau. Pengaturan pasukan, latihan-latihan militer, pembangunan barak-barak, perawatan kuda-kuda, penjagaan benteng-benteng, penentuan serangan berdasarkan musim dingin atau musim panas, pergerakan pasukan, pengaturan korespondensi, pemilihan pejabat-pejabat militer, penggempuran benteng, penggunaan peralatan-peralatan, Hadrat Umar sendirilah yang telah menemukan hal-hal semacam ini. Dan menegakkan semua itu dengan kekuatan yang menakjubkan adalah keistimewaan dari Hadrat Umar. Dalam penaklukan-penaklukan di Irak, Hadrat Umar pada hakikatnya berperan sebagai komandan pasukan. Ketika pasukan berangkat dari Madinah, beliau sendiri yang menentukan setiap tujuan dan rute perjalanan, yakni berangkat dari mana, harus lewat mana, apa yang harus dilakukan di sana, dan beliau terus mengirimkan perintah tertulis sesuai dengan itu. Ketika pasukan tiba di dekat Qadisiyah, Hadrat Umar meminta untuk dikirimkan gambaran situasi, lalu berdasarkan itu beliau mengirimkan petunjuk-petunjuk berkenaan dengan pengaturan dan susunan pasukan. Sekian banyak pimpinan pasukan diberikan tugas masing-masing berdasarkan perintah khusus dari beliau. Jika kita melihat rincian peristiwa-peristiwa di Irak dalam Tarikh Tabari, nampak dengan jelas bahwa seorang panglima besar sedang mengarahkan dari jauh serangan seluruh pasukan, dan semua yang terjadi adalah atas petunjuknya. Di antara semua pertempuran yang berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, terdapat dua peristiwa yang paling berbahaya. Yang pertama, pertempuran Nahawan, ketika orang-orang Iran mengirimkan ke wilayah perwakilan ke seluruh negara bagian Persia dan menyulut api di seluruh negeri. Mereka mempersiapkan ratusan ribu pasukan dan maju menyerang orang-orang Islam. Peristiwa yang kedua, ketika Kaisar Roma dengan bantuan dari orang-orang Jazirah melakukan serangan kedua kalinya ke Hims. Dalam dua pertempuran tersebut, semata-mata keluasan strategi Hadrat Umar lah yang di satu sisi telah menekan suatu topan yang tengah bangkit, dan di sisi lain menjadikan suatu gunung besar hancur berkeping-keping. Setelah rincian semua peristiwa tersebut, klaim ini telah terbukti secara jelas bahwa semenjak
sejarah dunia diketahui, hingga sekarang tidak ada seorang penakluk pun yang pernah berlalu yang setara dengan Sang Faruk Azam yang telah mengkombinasikan antara penaklukan dan keadilan. Di satu sisi kemenangan diraih dan di sisi lain beliau juga menegakkan keadilan. Terdapat dalam riwayat mengenai Hadrat Rasulullah SAW mendoakan kesyahidan Hadrat Umar. Diriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Umar bahwa suatu kali Rasulullah melihat Hadrat Umar mengenakan pakaian berwarna putih. Rasulullah bertanya, apakah pakaianmu ini baru atau kamu telah mencucinya? Hadrat Ibnu Umar mengatakan bahwa saya tidak ingat apa jawaban yang disampaikan oleh Hadrat Umar. Namun sambil mendoakan Hadrat Umar, Hadrat Rasulullah bersabda, pakailah pakaian yang baru dan jalanilah kehidupan yang terpuji dan raihlah kesyahidan. Hadrat Ibnu Umar menuturkan, saya rasa Rasulullah juga bersabda, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepadamu kesejukan mata di dunia dan akhirat. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Utsman naik ke atas gunung Uhud, lalu gunung itu mulai berguncang bersama mereka. Rasulullah bersabda, tenanglah Uhud, di atas engkau ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Diriwayatkan dari Hadrat Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah bersabda, Jibril mengatakan kepadaku bahwa dunia Islam akan menangis atas kewafatan Hadrat Umar. Terdapat satu riwayat mengenai keinginan Hadrat Umar untuk mati syahid, bahwa istri suci yang mulia Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Hadrat Hafsah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa aku mendengar ayahandaku mengatakan, Allahumma rzuqni qatlan fi sabilika wa wafatan fi baladi nabiyyika. Yakni, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan di jalanmu dan wafatkanlah aku di kota nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Hafsah berkata, bagaimana ini mungkin terjadi? Hadrat Umar bersabda, Innallaha ya'ti bi amrihi in asya. Sesungguhnya Allah menetapkan keputusan sebagaimana yang Dia kehendaki. Mengenai doa kesyahidan yang dipanjatkan Hadrat Umar, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, begitu dekatnya Hadrat Umar dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika setelahku harus ada Nabi, maka itu adalah Umar. Setelahku, di sini maksudnya adalah langsung setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok yang mengenainya Hadrat Rasulullah pun menganggap layak bahwa jika sesuai dengan keperluan zaman itu, Allah Ta'ala berkehendak untuk meninggikan seseorang dari derajat kesyahidan dan menganugerahkan kepadanya derajat luhur kenabian, maka yang berhak atas kedudukan itu adalah Hadrat Umar. Dialah Umar yang dengan melihat pengorbanan-pengorbanannya, penentang paling keras dari Eropa sekalipun mengakui bahwa sangat jarang ditemukan sosok yang melakukan pengorbanan semacam itu, dan sedemikian rupa meniadakan dirinya, dan yang mengenai pengkhidmatannya sampai-sampai mereka menyatakan dengan berlebih-lebihan bahwa kemajuan Islam pun bergantung pada beliau. Hadrat Umar radhiyallahu anhu berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah kewafatanku di Madinah dan dengan jalan kesyahidan. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu menulis, doa tersebut Hadrat Umar panjatkan karena gejolak kecintaan. Jika tidak, doa ini sangat berbahaya. Ini artinya harus ada musuh yang hebat yang melakukan serangan dahsyat dan menaklukkan seluruh negeri Islam, sehingga sampai di Madinah dan kemudian setibanya di sana mensyahidkan beliau. Namun Allah Ta'ala yang mengetahui kondisi hati, Dia telah memenuhi keinginan Hadrat Umar ini dan juga menyelamatkan Madinah dari malapetaka tersebut yang seolah-olah tersembunyi di balik doa tersebut, yakni dengan cara Dia mensyahidkan beliau di Madinah melalui tangan seorang kafir. Alhasil, dari doa Hadrat Umar ini diketahui bahwa dalam pandangan beliau, tanda kedekatan dengan Allah Ta'ala adalah bisa mendapatkan kesempatan mengorbankan nyawa beliau di jalannya. Dalam khutbahnya, Hadrat Muslim Ma'ud memberikan wasiat kepada para Ahmadi bahwa namun hari ini yang dianggap tanda kedekatan tersebut adalah Allah menyelamatkan nyawa manusia. Di tempat lain, dalam membahas peristiwa kesyahidan dan doa Hadrat Umar, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, tertulis mengenai Hadrat Umar bahwa beliau senantiasa berdoa, semoga aku wafat di Madinah dan wafat secara syahid.
Lihatlah, kematian adalah perkara yang begitu menakutkan. Pada saat kematian, orang yang paling dicintai pun ditinggalkan. Dikisahkan, putri dari seorang wanita jatuh sakit. Hadrat Muslim Maud menceritakan suatu kisah mengenai bagaimana manusia begitu takut dengan kematian. Kisah yang menggambarkan rasa takut itu sebagai berikut. Ini adalah sebuah cerita. Al-Kisah, putri dari seorang perempuan jatuh sakit. Ia terus berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah putriku dan biarlah aku mati sebagai gantinya." Ia sedemikian rupa menzahirkan kasih sayangnya kepada putrinya. Suatu malam, tiba-tiba tali pengikat sapi wanita itu lepas dan sapi itu memasukkan kepalanya ke dalam ember dan kepalanya terjebak di dalamnya. Ia mengangkat ember air itu di kepalanya dan berlari ke sana kemari. Sapi itu panik karena kepalanya terjebak. Setelah melihat di atas tubuh sapi itu bukannya ada kepala, malah ada satu benda yang besar, wanita itu menjadi takut. Wanita itu membuka matanya, ia melihat apa yang terjadi. Sapi berlari-lari, di bagian kepalanya nampak sesuatu yang lain. Ia menjadi takut, ia beranggapan bahwa mungkin doaku telah dikabulkan dan malaikat Israel datang untuk mencabut nyawaku. Melihat itu secara spontan ia berkata, "Israel, yang sakit bukan aku, tapi dia yang sedang berbaring. Cabutlah nyawanya." Yakni dia menunjuk ke arah putrinya. Hadrat Muslim Maud bersabda, nyawa adalah sesuatu yang sangat dicintai, sehingga untuk menyelamatkannya, manusia melakukan segala cara yang memungkinkan. Tadinya wanita itu berdoa seperti itu, namun ketika ia melihat bahaya itu benar-benar telah muncul, ia malah menunjuk ke arah putrinya, supaya nyawanya yang dicabut. Beliau bersabda, manusia melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk menyelamatkan nyawa. Berobat ke sana kemari hingga jatuh miskin, namun para sahabat begitu menginginkan untuk menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala, sehingga Hadrat Umar kerap berdoa, semoga aku mendapatkan kesyahidan di Madinah. Hadrat Muslim Maud bersabda, terpikir oleh saya, betapa berbahayanya doa Hadrat Umar ini. Artinya, ialah musuh harus menyerang Madinah dan mensyahidkan Hadrat Umar di lorong-lorong Madinah. Namun Allah Ta'ala telah mengabulkan doa beliau ini dengan corak lain dan beliau disyahidkan di Madinah oleh tangan seorang yang dikatakan sebagai Muslim. Dikatakan bahwa orang yang mensyahidkan itu adalah seorang kafir. Namun di beberapa tempat ditemukan juga riwayat bahwa mungkin seorang Muslim. Tapi bagaimanapun, secara umum dinyatakan bahwa ia seorang kafir. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di satu kesempatan mengatakan bahwa ia seorang kafir. Di tempat lain, ia seorang Muslim. Yakni, beliau sendiri tidak sepenuhnya yakin apakah dia seorang Muslim atau bukan. Dan sebagian orang berpendapat bahwa ia seorang Muslim. Ya, beliau sendiri menulis dan bersabda bahwa sebagian orang berpendapat bahwa ia bukanlah Muslim. Bagaimanapun, ia adalah seorang budak yang melaluinya Allah Ta'ala telah mensyahidkan Hadrat Umar. Maka sesuatu hal yang diidamkan dan diharapkan oleh seseorang itu tersendiri, hal itu bukanlah musibah baginya. Ini juga diriwayatkan oleh Hadrat Muslim Maud dalam satu khutbah beliau. Para sahabat menangisi kesyahidan dan kewafatan Hadrat Umar. Hadrat Abu Darda meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Auf bin Malik melihat satu mimpi bahwa orang-orang berkumpul di satu lapangan. Di antara mereka ada satu orang yang lebih tinggi 3 hasta dari orang-orang lainnya. Saya bertanya, siapakah ini? Dikatakan bahwa itu adalah Umar bin Khattab. Saya bertanya, apa sebabnya beliau lebih tinggi dari yang lain? Dikatakan bahwa dalam diri beliau ada 3 kelebihan. Pertama, beliau tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, beliau mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Ta'ala. Ketiga, dan beliau adalah seorang khalifah, yaitu seseorang yang akan diangkat menjadi khalifah. Kemudian, mendengar hal ini, Hadrat Auf datang kepada Hadrat Abu Bakar dan menceritakan ini kepada beliau. Hadrat Abu Bakar saat itu sebagai khalifah. Lalu Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Umar dan menyampaikan kabar suka ini kepada beliau dan meminta Hadrat Auf untuk menceritakan mimpinya. Parawi menuturkan bahwa ketika ia mengatakan bahwa beliau akan diangkat menjadi khalifah, maka Hadrat Umar memarahinya dan memintanya untuk diam. Karena itu adalah peristiwa dalam kehidupan Hadrat Abu Bakar. Kemudian ketika Hadrat Umar menjadi khalifah, maka beliau pergi ke arah Syam. Ketika beliau sedang berpidato, beliau melihat Hadrat Auf. Beliau memanggilnya dan memintanya naik ke atas mimbar dan mengatakan kepadanya, ceritakanlah mimpimu. Beliau menceritakan mimpinya. Atas hal itu Hadrat Umar bersabda,
Sejauh berkenaan dengan perkara bahwa aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah, aku berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan aku termasuk di antara mereka. Sejauh menyangkut hal bahwa aku akan diangkat menjadi khalifah, aku telah diangkat menjadi khalifah. Dan aku berdoa kepada Allah bahwa tugas yang telah Dia embankan kepadaku, semoga Dia menolongku di dalamnya. Sejauh menyangkut mengenai hal bahwa aku akan disyahidkan, bagaimana aku bisa mendapatkan kesyahidan? Aku hanya tinggal di Jazirah Arab dan tidak berperang dengan orang-orang di sekelilingku. Kemudian bersabda, jika Allah Ta'ala menghendaki, maka Dia akan mendatangkan kesyahidan ini. Yakni meskipun secara lahiriah kondisi tidak memungkinkan, namun jika Allah Ta'ala menghendaki, maka Dia bisa mendatangkannya. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa Hadrat Abu Musa Asy'ari meriwayatkan, saya melihat dalam mimpi bahwa saya menempuh banyak jalan. Kemudian semua jalan itu terhapus. Hanya tersisa satu jalan, dan saya berjalan di atasnya hingga sampailah di satu gunung. Lalu apa yang saya lihat? Di atasnya ada Rasulullah, dan di samping beliau ada Hadrat Abu Bakar, dan beliau dengan isyarah memanggil Hadrat Umar supaya datang. Maka saya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, Amirul Mukminin telah wafat. Beliau mengatakan ini di dalam hati. Hadrat Anas mengatakan, apakah Anda tidak akan mengabarkan mimpi ini kepada Hadrat Umar? Beliau menjawab, saya tidak akan menyampaikan kepada Hadrat Umar kabar kewafatan beliau. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Hilal bahwa Hadrat Umar bin Khattab menyampaikan pidato kepada orang-orang pada hari Jumat. Beliau menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, kepadaku diperlihatkan suatu mimpi yang darinya aku memahami bahwa kewafatanku sudah dekat. Aku melihat ada seekor ayam berwarna merah yang mematukku 2 kali. Lalu aku menceritakan mimpi ini kepada Asma binti Umais. Maka beliau menyampaikan takwilnya bahwa seorang non-Arab akan membunuhku. Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kesyahidan Hadrat Umar, tentang hari apa beliau diserang dan pada hari apa beliau dimakamkan, mengenai hal ini terdapat beragam riwayat. Dalam Tabaqat Kubra, tertulis bahwa Hadrat Umar diserang pada hari Rabu dan wafat pada hari Kamis. Hadrat Umar diserang dan dilukai pada tanggal 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Dan pada pagi hari tanggal 1 Muharram 24 Hijriah beliau dimakamkan. Utsman Akhnas menuturkan bahwa beliau wafat pada 26 Zulhijjah di hari Rabu. Abu Ma'syar menuturkan bahwa Hadrat Umar disyahidkan pada 27 Zulhijjah. Selain tarikh Tabari dan tarikh Ibnu Asir, sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Hadrat Umar terluka pada 26 Zulhijjah 23 Hijriah dan wafat pada 1 Muharram 24 Hijriah, dan di hari itu juga beliau dimakamkan. Dalam Sahih Bukhari rincian peristiwa kesyahidan dijelaskan sebagai berikut. Amr bin Maimun meriwayatkan bahwa beberapa hari sebelum Hadrat Umar bin Khattab dilukai, saya melihat beliau di Madinah. Beliau berhenti di dekat Huzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hanif dan bersabda, apa yang telah kalian lakukan terhadap lahan-lahan di Irak yang pengaturannya telah diserahkan oleh khilafat kepada mereka? Apakah kalian tidak takut bahwa kalian telah menetapkan pajak yang di luar kemampuan mereka? Keduanya berkata, kami telah menetapkan pajak yang berada dalam kemampuan mereka, yakni tanahnya sedemikian rupa potensial sehingga dapat menghasilkan sekian banyak panen darinya. Dalam hal ini tidak ada perlakuan kejam. Hadrat Umar bersabda, kalau begitu cek lagi, karena kalian tidak menetapkan pajak yang melampaui batas kemampuan mereka. Perawi mengatakan, mereka berdua berkata, tidak. Hadrat Umar bersabda, jika Allah masih memberikan kehidupan kepadaku, maka pasti aku akan meninggalkan para wanita janda di Irak dalam keadaan yang begitu rupa, sehingga mereka tidak akan memerlukan lagi bantuan siapapun sepeninggalku. Perawi berkata, setelah perbincangan tersebut, belum memasuki malam keempat, beliau sudah terluka. Pada hari ketika beliau dilukai, saya tengah berdiri. Tidak ada orang yang berada di antara kami selain dari Hadrat Abdullah bin Abbas. Merupakan kebiasaan Hadrat Umar, yakni ketika berjalan di antara saf-saf, beliau mengucapkan, luruskanlah saf-saf. Ketika tidak ada lagi celah kosong, beliau baru ke depan dan mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang ketika salat subuh, beliau membaca surat Yusuf dan surah An-Nahl atau surat serupa pada rakaat pertama agar jamaah semakin berkumpul. Baru saja beliau mengucapkan Allahu Akbar, saya mendengar beliau mengatakan, saya telah dibunuh atau anjing telah menggigit saya.
Setelah si penyerang menyerang beliau, ia kabur sambil menebas-nebaskan pisau kedua sisi. Ia kabur sambil melukai semua orang yang dilewatinya, kiri dan kanan, karena takut jangan sampai orang-orang menangkapnya. Jika ada yang berusaha menangkapnya, ia tebaskan pisau kepada orang itu dan melukai orang-orang. Ia berhasil melukai 13 orang dan 7 diantaranya wafat. Ada salah seorang jemaah muslim yang saat itu mengenakan jubah. Adapun dalam kitab Bukhari digunakan kata burnus, yakni pakaian yang pada bagian atasnya terdapat penutup kepala, jubah panjang yang terpasang penutup kepala di atasnya. Seorang jamaah muslim itu melemparkan jubah tersebut ke arah si penyerang. Ketika si penyerang yakin bahwa ia telah tertangkap, ia menusukkan pisaunya sendiri ke lehernya. Hadrat Umar memegang tangan Hadrat Abdurrahman bin Auf lalu menariknya ke depan. Orang-orang yang berada di dekat Hadrat Umar melihat apa yang saya lihat. Orang-orang yang di sekeliling masjid tidaklah mengetahui kecuali mereka mendapati suara Hadrat Umar hilang dan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Abdurrahman bin Auf mengimami salat dengan singkat. Setelah selesai salat, Hadrat Umar bersabda, Ibnu Abbas, coba lihat siapa yang telah menyerangku. Hadrat Ibnu Abbas berkeliling sebentar, lalu datang lagi, lalu berkata, budak belian Mughirah. Hadrat Umar bersabda, dia yang pekerja itu? Hadrat Ibnu Abbas berkata, benar. Hadrat Umar bersabda, semoga Allah membinasakannya. Saya telah menginstruksikan untuk memperlakukannya dengan baik. Puji syukur kehadirat Allah, karena dia tidak memberikan kematian padaku melalui tangan orang yang menyatakan diri sebagai muslim. Yakni, dari ini pun terbukti bahwa si penyerang itu bukanlah muslim. Wahai Ibnu Abbas, Anda dan ayah Anda dulu menyukai agar jumlah budak belian diperbanyak sebanyak-banyaknya di Madinah ini. Hadrat Abbas paling banyak memiliki budak belian. Hadrat Ibnu Abbas berkata, jika Anda menghendaki, kita bisa membunuh semua budak belian asing yang ada di Madinah. Hadrat Umar bersabda, tidak, itu tidak benar. Khususnya jika mereka berbicara dalam bahasamu dan salat ke arah kiblatmu dan berhaji sepertimu. Banyak sekali budak belian yang sudah masuk Islam. Lalu kami mengangkat Hadrat Umar dan membawanya ke kediaman beliau. Kami pun ikut serta ke kediaman beliau. Saat itu rasanya tidak pernah ada musibah serupa yang menimpa umat Islam. Sebelum itu, ada yang mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Ada juga yang mengatakan saya khawatir jangan sampai beliau tidak akan bertahan lama. Akhirnya dibawakan minuman nabiz kepada beliau dan beliau meminumnya, namun keluar lagi dari perut beliau. Dibawakan juga susu ke hadapan beliau lalu meminumnya, namun keluar lagi melalui luka. Orang-orang memahami bahwa beliau akan wafat. Umar bin Maimun menuturkan, kami pergi menemui beliau disertai beberapa orang lainnya, dan mereka mulai menyampaikan pujian atas beliau. Datanglah seorang pemuda, ia berkata, wahai Amirul Mukminin, berbahagialah dengan kabar suka dari Tuhan yang Anda dapatkan disebabkan oleh status Anda sebagai sahabat Rasul dan disebabkan oleh baiatnya Anda pada masa awal Islam yang mana Anda sungguh mengetahuinya. Anda juga telah diangkat sebagai khalifah. Anda juga memerintah dengan adil dan meraih syahid. Hadrat Umar bersabda, saya berkeinginan agar berimbang, yakni saya tidak perlu mendapatkan pahala dan jangan sampai juga saya dihukum. Ketika pemuda itu membalikan punggung dan kain selendangnya menyentuh tanah, Hadrat Umar bersabda, bawa kembali pemuda itu ke hadapanku. Bersabda, wahai keponakanku, angkatlah kainmu, dengan begitu kainmu akan dapat bertahan lama, karena jika terseret di tanah, kainmu akan cepat robek, dan amalan ini lebih mendekati takwa dalam pandangan Allah Ta'ala. Begitu juga terkadang timbul perasaan takabur. Sebagaimana pada masa ini, orang-orang mengenakan kain yang panjang untuk memberikan ciri bahwa dia kaya. Untuk itu, Hadrat Umar bersabda, jangan sampai timbul ketakaburan dan amalan ini mendekati ketakwaan. Kemudian Hadrat Umar bersabda kepada Hadrat Abdullah bin Umar, coba dicek berapa banyak hutang saya. Lalu Hadrat Abdullah mengkalkulasinya dan diketahui jumlahnya 86.000 dirham atau mendekati angka itu. Hadrat Umar bersabda, jika harta keluarga dapat mencukupinya, maka lunasilah dengannya. Jika tidak cukup, ajukan kepada Banu Addi bin Ka'ab. Jika seandainya harta beliau pun masih belum cukup, ajukanlah kepada kabilah Quraisy. Selain itu, janganlah menghubungi siapapun. Lunasilah hutang tersebut atas nama saya. Pergilah temui Hadrat Ummul Mukminin, Hadrat Aisyah, dan sampaikan bahwa Umar menyampaikan salam kepada beliau. Jangan sebutkan Amirul Mukminin, karena pada hari ini saya bukanlah pemimpin bagi orang-orang mukmin.
Sampaikan bahwa Umar bin Khattab memohon restu agar dapat dikuburkan bersama dengan kedua sahabatnya. Ucapan Hadrat Umar tersebut tertulis dalam Syarah Bukhari Umdatul Qari, yaitu ketika beliau merasa yakin bahwa kewafatan telah dekat dan di dalamnya terdapat isyarah juga bagi Hadrat Aisyah agar jangan sampai beliau takut disebabkan oleh adanya sebutan Amirul Mukminin. Kemudian Abdullah mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk, lalu ia pun masuk. Abdullah melihat Hadrat Aisyah tengah menangis. Hadrat Abdullah berkata, Umar bin Khattab mengirimkan salam untuk Anda dan memohon restu untuk dapat dimakamkan bersama dengan kedua sahabatnya. Hadrat Aisyah bersabda, tadinya saya telah cadangkan tempat ini untuk saya sendiri, namun pada hari ini saya akan memprioritaskan beliau di atas diri pribadi saya. Ketika Hadrat Abdullah kembali, dikabarkan kepada Hadrat Umar bahwa Abdullah telah kembali. Hadrat Umar bersabda, angkatlah saya. Seseorang mengangkat beliau dan memberikan sandaran. Hadrat Umar bertanya, kabar apa yang kamu bawa? Abdullah berkata, wahai Amirul Mukminin, saya membawa kabar yang Anda inginkan. Hadrat Aisyah telah mengizinkan. Hadrat Umar bersabda, alhamdulillah, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mengkhawatirkan bagi saya dari ini. Jika saya mati nanti, angkatlah jenazah saya, lalu ucapkan salam dan katakan bahwa Umar bin Khattab memohon izin. Jika Hadrat Aisyah mengizinkan, maka kuburkanlah saya di dalam hujrah. Jika seandainya Hadrat Aisyah meminta untuk mengembalikan jenazah saya, maka bawa dan kuburkanlah saya di kuburan Muslim. Datanglah Ummul Mukminin bersama dengan para wanita lainnya, lalu kami meninggalkan tempat setelah melihat beliau semua. Hadrat Hafsah masuk dan menangis beberapa saat di dekat Hadrat Umar. Setelah beberapa pria meminta izin untuk masuk ke ruangan dalam, lalu seketika masuklah para pria sementara Hadrat Hafsah memasuki ruangan lain dan kami mendengar suara tangisan mereka dari dalam. Orang-orang memohon, wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat dengan menetapkan seseorang yang akan menjadi khalifah berikutnya. Beliau bersabda, saya tidak mendapati seseorang lebih berhak dari beberapa orang ini untuk menjadi khalifah yang diridhoi oleh Rasulullah ketika beliau wafat. Lalu Hadrat Umar menyebut nama Hadrat Ali, Hadrat Utsman, Hadrat Zubair, Hadrat Talha, Hadrat Sa'ad, Hadrat Abdurrahman bin Auf. Lalu Hadrat Umar berkata, Abdullah bin Umar akan ikut dalam komite ini, namun ia tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi khalifah. Seolah-olah hal ini dikatakan untuk menenteramkan Abdullah. Jika Sa'ad terpilih, maka dialah yang akan menjadi khalifah. Jika tidak, siapapun di antara kalian yang ditetapkan sebagai Amir, mintalah selalu bantuan dari Sa'ad, karena saya memakzulkan dia bukanlah karena ia tidak mampu untuk melakukan tugas atau telah berkhianat. Selanjutnya bersabda, aku berwasiat kepada khalifah yang terpilih setelah kematianku, pertama-tama berkenaan dengan muhajirin, yaitu perhatikanlah hak-hak mereka dan hormatilah mereka. Aku pun mewasiatkan agar memperlakukan Ansar dengan perlakuan mulia, karena mereka telah menghuni Madinah sejak semula dan telah beriman sebelum datangnya para muhajirin. Terimalah di antara mereka siapa saja yang beramal baik, dan barang siapa ada yang melanggar, maafkanlah mereka. Aku wasiatkan juga kepada khalifah terpilih nanti untuk memperlakukan seluruh penduduk kota dengan baik, karena mereka merupakan tempat berlindung bagi Islam dan sumber kekayaan, dan dapat menimbulkan kegelisahan bagi musuh. Ambillah sesuatu dengan persetujuannya, yaitu apa yang tidak diperlukan oleh mereka. Aku wasiatkan, perlakukanlah Arab Badui dengan baik, karena mereka merupakan akar dan jasad bagi bangsa Arab. Ambillah harta yang tidak diperlukan oleh mereka, lalu berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan dari antara mereka. Aku serahkan tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang dimintai janji, penuhilah janji mereka untuk mereka. Lindungilah mereka, ambillah dari mereka sesuai dengan keperluan mereka. Setelah Hadrat Umar wafat, kami membawa jenazah beliau dan mulai berjalan. Hadrat Abdullah bin Umar mengucapkan Assalamualaikum kepada Hadrat Aisyah dan berkata, Umar bin Khattab memohon restu. Hadrat Aisyah menjawab, bawalah jenazah masuk. Lalu jenazah beliau dimasukkan ke dalam rumah, lalu dikuburkan di sana bersama dengan kedua sahabatnya. Setelah penguburan beliau selesai, lalu orang-orang yang namanya disebutkan oleh Hadrat Umar tadi berkumpul. Berkenaan dengan ini, insya Allah Ta'ala masih akan saya lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Pada hari ini juga Jalsah Salanah Jerman akan dimulai. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan keberkatannya. Semoga para Ahmadi Jerman diberikan taufik untuk dapat menarik manfaat sebanyak-banyaknya dari jalsah ini. Jalsah akan berlangsung selama 2 hari. Insya Allah besok sore saya akan menyampaikan pidato pada sesi penutupan yang akan ditayangkan secara langsung di MTA sekitar pukul 15.30
waktu di sini. Jalsah yang sedang berlangsung mulai hari ini akan ditayangkan melalui live streaming untuk orang-orang Jerman. Semoga penduduk Jerman dapat menarik manfaat sebanyak-banyaknya. Setelah salat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib. Sebelum itu saya akan sampaikan zikri khair mereka. Jenazah pertama, Komarudin Sahib Mubalik Indonesia yang beberapa hari lalu wafat pada usia 65 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 72 beliau baiat di usia 15 tahun. Setelah menempuh pendidikan dasar, beliau mewakafkan hidup untuk berkhidmat di jemaat. Beliau lalu berangkat ke Pakistan untuk menempuh pendidikan keagamaan. Pada tanggal 30 Juni 86, beliau meraih gelar syahid. Dan pada tahun 86, beliau ditugaskan sebagai mubalik. Beliau selalu menilawatkan Al-Quran dengan lantunan yang merdu dan syahdu. Beliau adalah seorang pengkhidmat yang sangat mukhlis dan gigih. Masa pengkhidmatan beliau sekitar 35 tahun. Istri beliau menuturkan, almarhum selalu mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak hanya sebagai istri seorang mubalik, bahkan harus terdepan dalam pengkhidmatan jemaat juga. Ketaatan dan kecintaan almarhum kepada khilafat sangat kentara. Beliau bersikap penuh hormat kepada orang-orang yang tua maupun muda. Ketika berbicara dengan Ahmadi, beliau mesti menasihatkan untuk selalu mencintai dan setia terhadap jemaat dan menekankan untuk berkhidmat sebanyak-banyaknya bagi jemaat. Kapanpun berjumpa dengan Ghair Ahmadi, beliau selalu menabliginya dan berbicara dengan penuh kecintaan dan ketulusan sehingga mereka pun bahagia. Ketika sakit pun beliau biasa melaksanakan tahajud 1,5 hingga 2 jam sebelum salat subuh, kemudian tilawat Al-Quran, dan selalu berusaha untuk pergi salat ke masjid dengan berjalan kaki. Putra beliau, Umar Faruk Sahib, mubalik dan dosen Jamiah Ahmadiyah Indonesia, menuturkan, ketika di rumah, bahkan saat berjalan-jalan di luar, beliau terkadang melantunkan berbagai ayat dari Al-Quran. Beliau pun telah menerjemahkan serta mengedit terjemahan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pada masa penerjemahan tersebut, beliau sering melantunkan kasidah. Ketika menceritakan peri kehidupan dan peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW, mata beliau basah dengan air mata. Faruk Sahib menuturkan, almarhum sering menceritakan kepada saya perihal berbagai cobaan, penderitaan, dan pengorbanan para Ahmadi, dan beliau pun menceritakan pengalaman beliau pribadi dalam menempuh kesulitan-kesulitan. Putra bungsu beliau, Zafrullah Khan, menuturkan, almarhum memiliki semangat yang luhur dan sosok yang pemberani. Beliau mengarungi kehidupan yang sederhana dan selalu menekankan pada sikap qanaah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepada beliau dan meninggikan derajatnya. Jenazah berikutnya, yang kedua, Nyonya Sabiha Harun, istri dari almarhum Sultan Harun Khan Sahib, wafat beberapa hari lalu pada usia 73 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah bermula di keluarga beliau dengan baiatnya ayahanda beliau. Beliau menyelidiki sendiri jemaat dan baiat pada usia 18 tahun di tangan Hadrat Muslim Maud. Kemudian kakek beliau menyusul baiat setelah baiatnya ayah beliau. Allah Ta'ala menganugerahi beliau dengan 3 putra dan 3 putri. Salah satu putra beliau adalah menantu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah. Putra sulung beliau, Sultan Muhammad Khan, menuturkan, putra sulung ibu saya wafat karena kecelakaan pada usia 2 tahun. Ketika prosesi jenazahnya, Hadrat Khalifatul Masih ketiga bersabda, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan putra pengganti bagi Anda yang tampan dan panjang umur. Huzur bersabda kepada Malik Sultan Sahib, yakni suami almarhumah, saya tengah menyaksikannya tumbuh dewasa. Putra beliau, Sultan Ahmad Khan, mengatakan, saya beruntung karena dari sejak kecil sampai saat ini sebagian besar waktu saya berlalu bersama dengan ibu saya.
Beliau adalah seorang ibu yang penuh kasih dan pemaaf. Beliau tidak pernah menggibat siapapun. Putri beliau, Mahmudah Sultanah, menuturkan, ibu saya berfitrat baik, pendiam, dan pemilik sifat yang luhur. Beliau pecinta hakiki jemaat dan sangat mencintai dan setia terhadap khilafat, dan itu jugalah yang selalu beliau nasihatkan. Beliau berakhlak baik dan penolong karib kerabat. Kecintaan beliau dalam mengkhidmati tamu sangat dikenal di kalangan keluarga. Beliau tidak pernah melukai hati siapapun. Beliau sangat membenci ghibat dan selalu menasihatkan kepada kami untuk menghindarinya. Beliau selalu meninggalkan obrolan yang diwarnai ghibat dan wajah beliau nampak gusar karenanya. Beliau selalu memaafkan dan tidak pernah mendoakan buruk bagi pembunuh ayah kami. Bahkan selalu mengatakan, saya berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Beliau menaruh rasa simpati yang mendalam bagi orang yang sakit dan memberikan bantuan sedemikian rupa hingga tangan kiri beliau tidak mengetahuinya. Putri bungsu beliau, Wajihah Sahibah, menuturkan, beliau adalah seorang figur yang tidak banyak bicara. Beliau banyak bersedekah dan melakukannya dengan diam-diam dan juga sangat tidak suka menyebut-nyebutnya. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirah kepada almarhumah dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk dapat melanjutkan segala kebaikan beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.